Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Ustadz mohon nasihatnya pada bulan Ramadan kemarin saya berkomitmen untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat yang sering saya ulang. Namun pertengahan bulan Ramadan saya maksiat lagi, tapi saya termotivasi lagi karena ceramah Ustadz bahwa Ramadan berlomba seperti pacuan kuda. Seperti kuda pacu hadirin, bukan pacuan kuda. Ya, hingga akhir dan alhamdulillah hingga akhir Ramadan saya bisa menahannya. Tapi Ustadz, ketika pertengahan Syawal saya terulang lagi dan semakin terpuruk. Mohon nasihatnya agar saya istiqomah. Terima kasih jazakallah khair. Yang pertama, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Artinya yang dialami oleh penanya itu dialami kita semua, termasuk yang berbicara. Siapa yang bersih dari dosa? Nggak ada di antara kita yang bersih dari dosa. Hanya Allah dengan maha kebesarannya yang menutup aib-aib kita tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dialami beliau ini menunjukkan konsepnya para ulama bahwa kita harus hidup dengan ilmu, harus hidup dengan majelis ilmu, harus hidup dengan ahli ilmu, harus hidup dengan guru-guru kita. Imam Ahmad mengatakan sebagaimana yang dibawakan Al-Imam Ibnu Mufli dalam Al-Adabu Syar'iyyah, innaman nasu bisyuyukhihim. Manusia itu suksesnya itu ketika hidup bareng guru-guru mereka. Kalau gurunya hilang, gimana mereka bisa sukses? Manusia itu khilaf, lalai, gampang futur, gampang down, labil. Makanya mereka harus hidup dengan ulama. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berfatwa, tapi ini fatwa klasik. Karena kondisi udah beda kata Allah. Tapi ini fatwa klasik. Maksudnya di kondisi klasik. Kata Imam Syafi'i, apabila kita tinggal di daerah yang tidak ada ulamanya, nggak boleh kita tinggal di sana, harus pindah. Karena Anda nggak akan dapat nasihat. Walaupun kata pakar usul fikih hari ini, Syekh Sa'ad Syatri dalam kitabnya, bahwa fatwa ini itu sudah bisa tercover dengan media yang ada gitu loh. Kita misalnya berada di daerah yang ada ustadz, tapi kita bisa live streaming misalnya hari ini, itu cukup tercover. Tapi kalau nggak ada yang bisa kita tanya, nggak ada yang bisa kita datangi majelisnya, nggak mentok, Imam Syafi'i bilang nggak boleh kita tinggal di daerah tersebut. Kenapa? Karena manusia itu bangkitnya dan grafiknya naik, itu ketika hidup dengan ahli ilmu, berinteraksi minimum di majelis ilmu, mendengarkan nasihat dan seterusnya. Nah makanya kan minggu lalu saya bilang bahwa Syawal itu krusial hadirin. Kenapa? Karena memang Ramadan kita luar biasa, tapi kan lelah, capek. Apalagi yang itikaf atau cari Lailatul Qadar, yang begadang, oh itu lelah hadirin. Terus yang kedua, suasana lebaran itu sangat sering memalingkan. Suasana lebaran. Terus yang ketiga, banyak kajian masih libur. Kajian kan libur hadirin. Nah 3 hal, jadi fisik yang capek, lelah, mungkin agak jenuh. Terus yang kedua, suasana lebaran yang kita dikasih dunia terus setiap hari gitu loh. Kan kalau di hari-hari lebaran itu kalau 7 rumah kita silaturahim, berarti kan 7 piring opor, ketupat, dan lontong sayur jamaah. Nah itu dunia semua, dunia kan. Gitu loh. Iya kan, antum ketika silaturahim atau itu, antum kan dikasih dunia. Emang antum dikasih akhirat? Ketika datang ke rumah tante antum, ayo kita ke meja makan. Nah, tante punya 1 ayat buat kamu. Gak ada 1 ayat. Yang ada opor, yang ada lontong, ketupat, terus apa lagi? Nastar, terus kue-kue kering, paling terus apa namanya sekaleng kongwan dalamnya rengginang kan gitu. Wah itu legend hadirin, itu legend. Itu lebaran terus ketemu itu lah. Tapi kan tuh dunia. Gimana kita nggak goncang? Makanya harus langsung diisi, di charge lagi lah hadirin. Insya Allah naik lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.